Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bersama kami dalam program Off the Record, baca berita di balik berita. Ya, seperti biasa, saya Hersu Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai teman-teman semua. Yes, Semoga dalam keadaan sehat pikirannya juga, Mas Hersu. yes, ya. Tapi kelihatannya kemarin itu ya, reshuffle kabinet jilid 2 itu menyisakan cerita yang apa, yang lain ya, Mbak Agi ya. Karena ada Hmm. yang seorang tokoh itu yang merasa, loh, kok kenapa dia nggak masuk dalam bagian reshuffle kabinet ini? Maksudnya masuk ke dalam kabinet, bukan di reshuffle gitu loh. Iya. Ya, gitu. Dan kemudian pendukungnya juga merasa begitu. Ini kenapa ini kok idola gua nggak masuk dalam reshuffle kabinet gitu ya, dan mereka akhirnya minta supaya Pak Prabowo memasukkan si tokoh ini untuk dalam reshuffle kabinet untuk menjadi anggota kabinet ya. Siapakah dia itu? Nah, ini rupanya Profesor Paiman Raharjo gitu ya, Mbak Agi, dan yang yang para pendukungnya apa namanya, Sri Kandi. Sri Kandi apa Mbak Sri namanya? Kandi, Ya, iya, Sri Sri Kandi Kandi. sedulur Jokowi. Oh, Sri Kandi Sundoro Jokowi itu mengusulkan pada Pak Prabowo Mhm. untuk agar Profesor Paiman Raharjo itu dijadikan menteri. Nah, yang menarik tentu saja jawaban dari para netizen ya. Menteri apa Mbak cocoknya katanya Mbak? Macam-macam Mas Hersu, Ya. katanya Menteri Urusan Pemalsuan Dokumen. Emang ada Mungkin itu urusan kayak gitu? Ada kementerian kayak iya, gitu? Hah? ya kan bisa dibikin nomenklaturnya itu Oke, gampang oke, sekali. oke, ya, ya, ya. Heeh. Tapi Terus, yang jelas itu merujuk mungkin terhadap kisruh Paiman Raharjo beserta para aktivis gitu Mas Hersu, terutama dengan Betor Suryadi ya, dengan Bang Betor itu yaitu walaupun soal sudah anu kan, sudah saling memaafkan sudah kan? damai, sudah memaafkan, ya. Tapi kan itu yang namanya peristiwa yang apalagi ketika itu menjadi viral berhari-hari, berminggu-minggu, Ya. pasti tidak akan hilang begitu saja. Jadi itu disangkut pautkan oleh netizen dan mereka terheran-heran gitu. Dari segitu banyaknya kapasitas orang Indonesia gitu, profesor-profesor apa dan sebagainya, para ahli pakar ini itu kenapa memang harus Paiman Raharjo dan kenapa kok ada Kenapa juga bilang tidak? kok ngatur-ngatur Pak Prabowo gitu ya. Ya, ya. Ini menarik ini Mbak Agi. Kalau kita ngomongin soal Pak Paiman ini kan, ini tokoh kontroversial gitu ya. Yang sampai Betul. sekarang pun juga orang bertanya-tanya ini profesornya dari mana ya? Karena kan profesornya kan sangat cepat ya. Kawan masa kecilnya sendiri ya, Pak Thomas Suyatno, yang ini dari Klaten ya, sama-sama dari Klaten mereka ini ya. Sekampung. Di kampung Mhm. itu aku terheran-heran karena dia juga bisa mendapatkan gelar profesornya itu dalam waktu berapa, waktu itu 3 bulan Mbak ya, kalau nggak salah Iya, Mbak. kalau menurut Pak Thomas Suyatno, ya itu cepat sekali. Iya, iya. Saya pun heran, dia bilang gitu. Entah itu apresiasi ataukah berupa sindiran, tapi Pak Thomas Suyatno ini adalah seorang pakar ekonomi juga. Dia mantan rektor Universitas Atma Jaya Jakarta. Dia lama duduk di DPR juga. Kalau ini memang ilmuwan betulan ya. Saya Dan kok itu malah lebih dikatakan kenalnya waktu gitu. yang di ada apa, perguruan tinggi di Kuningan itu loh. Apa namanya dulu kalau Oh, nggak di salah. Perbanas. Iya. Perbanas ya Pak Thomas Dia Suyatno orang juga. Perbanas juga, Iya, iya, betul. iya, iya. Iya. Dan ternyata itu pun ditanggapi oleh Paiman. Dia mengatakan, loh sebenarnya malah bukan 3 bulan, hanya 2,5 bulan dia bilang begitu. Oh, luar Jadi biasa ya. cepat Padahal sekali saya ya. banyak kenal teman-teman yang untuk mendapatkan gelar profesor tuh, waduh, berdarah-darah itu, dan itu nggak kalau bukan bulan, hitungannya tahun tuh biasanya kalau urusan kayak gitu, apalagi urusannya dengan dikti segala macam kan pada waktu itu seperti itu. Ini Betul. memang manusia istimewa, ini menurut saya cocok memang kalau Pak Prabowo apa menjadikan dia menteri. Jadi nanti netizen akan bilang termul in. Nah, kalau dia yang masuk Bukan gitu. terrule out ya. Iya, iya. Aduh, aduh. Coba kita lihat ini Sri Kandi Hmm, sedulur Jokowi. Jadi begini, di setiap partai itu kan ada eh, apa namanya organisasi perempuan lah untuk hmm, pemberdayaan hmm, wanita apa dan hmm. sebagainya. Itu biasanya ya kayak di Hanura kalau tidak salah namanya juga Sri Kandi Hanura. Banyak yang Hmm, memakai nama itu. Ada yang perempuan apa begitu ya. hmm, Dan biasanya tidak hanya satu organisasi itu, tapi ini bukan organisasi partai. Ini hmm. adalah relawan. Ya. Jadi Sri Kandinya adalah Sri Kandi di dalam relawan, bukan di dalam partai begitu. Dan saya tidak tahu namanya siapa ibu ini atau mbak ini begitu, tapi ini rame betul apa yang dia katakan. Kami para Sri Kandi Seluruh Jokowi meminta dan memohon kepada Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan para relawan Jokowi untuk masuk dalam kabinet resapel merah putih, karena perjuangan dari relawan Seluruh Jokowi itu sangat banyak ya, memperjuangkan untuk pilpresnya.
Saya mohon untuk pertimbangan salah satunya adalah Ketum Sedulur Jokowi Bapak Profesor Paiman Raharjo yang bagi kami adalah beliau sangat amanah yang pernah menjadi Wamendes. Terima kasih. Kita solid mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Itu cukup sekitar 2 menitan lah ya itu apa yang dia katakan, tapi yang Merdeka. jelas kata kuncinya adalah amanah, Pak Paiman ini. Dan saya jadi ingat kalau dikatakan amanah ya, yang waktu itu pernah viral Mas Hersu, bagaimana dia memimpin sebuah rapat pemenangan untuk wakil cawapres ya, cawapres Gibran. Bukan ini kan melekatnya kepada Jokowi, bukan kepada Prabowo gitu ya. Dan kemudian itu ramai karena dia masih menjabat Wamendes, dan dia katakan kapasitas saya di rapat itu adalah sebagai ketum sedulur Jokowi, relawannya Jokowi, bukan sebagai Wamendes. Rupanya orang bisa berhenti sebagai menteri gitu ya. Di antara jabatan menteri hanya sekian jam saja dia berhenti, kemudian berhenti dan dengan kapasitas sebagai relawan dan kemudian menjadi menteri lagi. Dan ketika dia berkata itu, semua fasilitas tidak berhenti. Dan semua pengawalan, semua apa yang melekat kepada dirinya tidak berhenti. Ya. Ini menarik ya. Saya tergantung Pak Prabowo lah. Kodari juga bisa dapat KSP, masa Kak Iman enggak lah ya, mungkin enggak di sekitar istana. Kita pikirkan. Tapi kalau yang diusulkan oleh oleh netizen bahwa menteri urusan pemalsuan dokumen atau pemalsuan ijazah kan nggak ada itu nomenklaturnya gitu ya. Iya, Mas Hersu pasti pengen ya denger ya apa yang dikatakan oleh netizen ini loh, nakal gitu, lucu. Dia mengatakan seperti ini misalnya, kalau masuk kabinet agak sulit, kalau masuk penjara mungkin bisa ya Bu, katanya. Ini menjawab kepada Ibu Sri Kandi. Ibu Sri Kandi ya, ini lebih kreatif ini netizen tuh jawab. Oke. Ya, apalagi yang lain. Iya, kok dia yang ngatur presiden, emang siapa dia? Ini kesel kali ya. Selama harta Jokowi tidak dirampas untuk bayar hutang, Jokowi akan terus bertingkah ya. Mungkin orang kalau masih banyak duit kan bisa banyak tingkahnya. Pengen ketawa sampai keluar air mata, padahal Pak Prabowo lagi bersih-bersih geng Solo, katanya kenapa ini malah nambah-nambah. Yang kemarin aja relawan, Noel udah dicopot, kemudian Budi Ari udah dicopot. Yang sementara yang masih ada misalnya dari PSI seperti Haji Giring Jumario. Ya, itu kita nggak tahu kerjanya apa, memang tidak terdengar ya, apalagi dia di bidang kebudayaan. Tapi sekalinya viral itu adalah joget-joget dan nyanyi-nyanyi di bagian dari budaya, Mbak. Iya, mungkin bagian dari, tapi akhirnya di take down gitu unggahan bagaimana mereka ini nyanyi-nyanyi ketika itu memang ada Pras ya, Prasetya Hadi Mensesnek, terus kemudian juga ada Letkol Teddy yang ikut nyanyi dan ikut joget. Tapi memang yang heboh gitu ya karena dia sambil menyanyi adalah Giring Jumario. Nah, sekalinya viral adalah soal itu yang akhirnya mendapat kecaman luas netizen gitu di antara situasi yang seperti ini. Mereka malah nyanyi-nyanyi seperti tidak berempati terhadap keadaan, demo-demo yang marak terjadi, ojol yang terus-terusan, mahasiswa dan sebagainya. Jadi ya memang kapasitasnya itu tadi Mas Hersu ya. Nah, kalau yang ini menurut Mas Hersu bagaimana kapasitas Pak Paiman ini kalau diusulkan? Kan profesor, masa dipertanyakan lagi kan? Profesor gitu kan ya? Orang guru besar Mbak Agi. Apalagi sekarang setelah tidak menjadi rektor Mustopo Beragama, Universitas Mustopo, dia juga tetap menjadi rektor Mas Yesu, rektor Universitas Internasional Jakarta. Ini yang baru beberapa bulan yang lalu meluluskan angkatan pertama sebagai sarjana. Internasional gitu. Ya itu ya? Internasional loh. Internasional ya kita sudah bisa bayangkan yang mengajar di situ adalah kelasnya kelas internasional gitu ya. Tapi saya kok belum pernah dengar juga ini universitas ini. Oke, tapi saya kira Pak Paiman memang figur yang menarik dan fenomena orang-orang semacam ini bisa muncul ya di eranya orang seperti Jokowi kan gitu ya. Karena dan ini kan kita ingat peribahasa ya, biasanya kalau orang bayangkan kalau ikan itu ikan tongkol ya berkawan dengan ikan tongkol, ikan teri dengan ikan teri, berkerumunnya kan seperti itu gitu ya. Jadi satu. Iya, jadi nggak terlalu kaget kita kalau melihat muncul fenomena semacam ini dan itu akan berlanjut nanti kalau Gibran yang jadi presiden juga akan muncul fenomena orang-orang seperti Profesor Paiman ini. Aduh, kita
kita seharusnya membaca ini Mas Heru apa Apa ini tuh? suara netizen itu suara rakyat. Nah, Dan suara rakyat itu langsung nyeplos ya, ya keluar nggak dari apa-apa, hati ya dari dibacain aja pikiran Mas Mbak. Heru gitu. Saya bacakan ya, Hmm, apa nggak malu? Ini soal malu itu memang Indonesia sudah darurat sekali sepertinya. hmm, Seperti misalnya mengajukan diri gitu. Padahal tahu di luar sana banyak yang kapasitasnya jauh daripada kita, jauh di atas ya, bukan jauh di bawah. Termul mana yang punya malu? Semua tidak tahu malu, tidak tahu diri, tak sadar diri seperti Jokowi dan geng Solonya. Wah, ini merujuk kepada orang yang sejenis, yang sama, yang serupa, berada dalam satu barisan seperti kata Mas Hersu tadi begitu. Jadi apa yang dilakukan Pak Iman ini ya sama dengan apa yang dilakukan oleh bosnya Jokowi. Seperti Jokowi, dia tidak menyadari kapasitasnya seperti apa, dia mendesak, minta melakukan operasi untuk 3 periode. Ini kan hampir sama seperti ini. hmm. Pak Iman ini juga 3 periode sebetulnya Mas Hersu di Pastilah, ya. Hmm, Iya, karena sebelumnya dia menjadi komisaris PGN, perusahaan gas negara. Ini apa namanya gajinya besar loh ini kalau di ya. PGN seperti itu beda dengan apa BUMN biasa yang lainnya begitu. Nah, terus kemudian sesudah itu dia menjadi komisaris Pertamina Hulu Energi. Kita Oh, masih ingat. yang sekarang ditempati oleh Kodari dan oleh Denny Jaya ya, Dan di JA juga oleh Stella. eh, oleh Stella Christie begitu ya. Dia digeser lah pada bulan Juli yang lalu. Nah, di sini poinnya saya rasa Mas Hersu. Hmm, Seseorang yang memiliki organisasi relawan di zaman Jokowi begitu, dia harus memiliki posisi dan posisinya menghasilkan cuan yang cukup besar lah begitu ya. Karena apa? Karena dia harus running organisasinya, dia yes, harus harus membiayai menguasai. organisasi. Kalau nggak bonyok-bonyok dia, jadi sebetulnya di masa Jokowi, baik dia kompeten maupun tidak, pendidikannya sesuai atau tidak, dia memang punya kapasitas sebagai komisaris mengarahkan, mengawasi, memberi masukan apa dan sebagainya. Bisa atau tidak atau hanya sekedar datang rapat sebulan sekali karena memang itu persyaratannya cukup datang rapat sebulan sekali sudah dianggap sebagai bekerja walaupun di situ dia hanya plonga-plongo nggak apa-apa gitu. Tapi yang jelas dia dapat gaji besar gitu. Apalagi seperti di Pertamina Hulu Energi ini sebenarnya anak perusahaan Pertamina itu tidak begitu jauh gajinya dengan yang di Ya. induknya yang di Dan Pertaminanya. kalau Hulu Jadi Energi ini paling paling gede Mbak di antara perusahaan besar. itu kan di situ sumber Betul. duitnya itu. So. Betul. Kalau yang di komisaris Pertamina yang di pusat ya, yang di induknya itu bisa sampai 8 miliar katanya Mas Hersu informasi terakhir. Itu berikut Tantim ya. Sekarang Ya, per bulan Tantim itu ya. sudah di per bulan. Setelah dibagi per bulan, itu bisa segitu gitu untuk komisaris utamanya. Ya, Sementara komisaris yang ininya kan kalau nggak salah 85% atau 80% dari gaji komisaris utama. Sementara gaji komisaris utama itu pendapatannya sekitar 45% dari direktur utama. Kurang lebih yes. gitulah urutannya. Ya. Nah, sekarang memang Tantimnya dilepas, tapi gajinya setelah Tantim itu tidak ada, ya tetap saja ratusan juta per bulan. Ya. Makanya bisa running well organisasinya begitu. Nah, sekarang setelah dia dicopot dari komisaris-komisaris itu tadi, sementara Jokowi antara bisa dan tidak bisa begitu ya untuk menaikkan orang-orangnya di kabinet maupun di BUMN, ya dia harus ya akhirnya beginilah ngemis-ngemis, minta-minta begitu kan, tanpa melihat banyak orang yang lebih berhak untuk mendapatkan gaji dari pajak rakyat itu. Yes, oke. Kita mesti ngomong terusin Pak Iman, kayak saya tiba-tiba jadi speechless, atau ada kita yang mesti kita omongin yang lain nih, lain lagi. Iya iyalah Mas Hersu, gimana nggak speechless? Saya aja bacanya kaget gitu, bener-bener kaget ketika dikirim. Hah, yang benar gitu. Apalagi ini kan baru kemarin Mas Hersu beredar viralnya ya kemarin Iya, siang bertepatan dengan memang reshuffle itu dan rupanya iya. mereka memang menanggapi reshuffle itu. Iya, menanggapi reshuffle itu pasti itu makanya itu. Loh kok ini Oh bos bos gue saya nggak masuk nih nggak gitu ya. masuk nih gitu, atau jangan-jangan Bapak Imannya yang nyuruh ngomong dong, masa gua nggak dimasukin gitu. Nah, kalau Pak Iman yang nyuruh, sementara Pak Iman ini adalah orang yang sangat dekat dengan Jokowi, ya kita boleh saja menduga ini adalah disuruh juga sama Jokowi. Malah saya mendengar dari circle-nya Gibran gitu, dia mengatakan, Pak Iman ada di sini kok gitu.
di sini gimana gitu. Nah, katanya iya mungkin sebagai penasehat Wapres atau semacam apa, karena ini kan sahabat keluarga dan dia yang memperjuangkan Gibran kemarin pada saat Pilpres. Jadi walaupun nomenklaturnya tidak ada, dia digaji sebagai Wapres atau apa, tetap ada di lingkarannya Wapres gitu. Yes, Oke, Mbak Agi. Katanya mau dibacain tadi. Ini aduh Mas Ersu, ini kenapa ya orang-orang bermasalah begini pada bisa ngumpul, harusnya sadar loh kenapa teman saya kok baru berapa bulan menjadi wamen sudah korupsi tertangkap. Terus kemudian yang ini juga terkait dengan judul, yang ini terkait itu dan sebagainya. Ya. Ini orang-orang bermasalah, apalagi Sylvester Matutina sampai sekarang loh. Ini apa nggak malu dan Kejaksaan Agung ini mempertaruhkan integritas, mempertaruhkan martabat, marwah Perlu apa dan sebagainya. direformasi juga ini ya. Betul, luar biasa ini hanya demi seorang Sylvester. Dan banyak sekali netizen itu mengatakan, coba deh tanya itu sama orang-orang projo, sama orang-orang Joman. Sekarang kan Jomannya yang tadinya wakil ketua umum karena ketua umumnya masuk tahanan kan diganti begitu. Sementara mereka ini yang seringkali akrab dengan maaf Sylvester gitu ya, ke pengadilan kemana bersama-sama, bahkan di televisi juga seringkali bersama. Tentunya mereka ini tahu gitu. Jadi mendesak supaya jangan hanya tertuju kepada Sylvesternya, keluarganya juga harusnya diperiksa, ditanya, tapi teman-temannya ini juga diperiksa. Bahkan kalau perlu, yaitu tadi seperti yang dikatakan oleh Guntur Romli, jubir dari PDIP, tempat yang tidak mungkin untuk diperiksa adalah rumah Jokowi. Kenapa tidak juga ditanyakan ke sana? Kan sebenarnya kalau dikejar itu kan mengejar kawan-kawannya, menanyakan keberadaan orang ini ada di mana gitu. Ya. Oke, Mbak Agi. Aduh, jangan stres ya teman-teman off the record ya, keadaannya negara kita memang masih seperti ini. Dan nanti akan bahkan muncul orang stres-stres yang lainnya gitu ya. Jadi kalau Anda kalau Anda ikut stres, Anda akan nambahi banyaknya orang stres gitu. Oke, Mbak Agi. Oke. Kita ketemu lagi ya nanti insyaallah ya. Ada lainnya Mas Hersu, tambahin lagi nih. Oh, tambahin dulu lagi. ya. Makanya saya tadi tawarin. Nah, karena saya udah speechless ini gara-gara itu. Iya, ini sekarang lagi rame banget. Rame banget. Jadi netizen ini baru tahu, rakyat baru tahu karena mereka baru lihat begitu ya, bahwa ternyata dari komposisi 580 anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR kita, itu ternyata 63 itu hanya lulusan SMA. Jangan marah ini ya, bukan menghina mereka, karena seringkali netizen Indonesia tuh menghina yang SMA padahal kan banyak yang bisa ini. Iya, tapi berapa orang yang mampu gitu untuk membuat undang-undang, yang paham hukum, legislasi dan sebagainya, mampu menjadi orator gitu kan. Nah, terus kemudian 63 ini lulusan SMA dan 211 itu tidak jelas lulusan apa karena mereka tidak mencantumkan pendidikan terakhirnya apa. Lah kok bisa lolos sebagai anggota DPR gitu. Tapi yang jelas mereka ini semua punya duit. Yang jadi anggota DPR ini kebanyakan ada mereka ini berduit gitu. Agak beda memang dengan anggota DPD begitu. Jadi ini luar biasa sekali. Sementara yang namanya guru itu harus S1. Guru SD harus S1. Bahkan PAUD banyak yang mensyaratkan lulusan S1 dari PAUD. Lah, ya, kalau nggak salah satunya siapa ya? Yang Mulan Jamila ya salah satunya kemarin yang disoroti ya. Iya, tapi Mulan sudah lulus S1 ya, sudah ya. Sudah menyelesaikan. Ya dulu seperti misalnya Nurul Arifin itu kan dia juga malah dia udah S2 ya malah ya. Iya betul gitu, terus menambah pengetahuannya. Tapi yang ini mengherankan sekali Mas Hersu, jabatan-jabatan bukan jabatan ya, artinya misalnya pekerjaan di swasta saja banyak sekali yang minimal D3, S1 itu banyak sekali gitu, dan umumnya demikian. Mereka yang masih culun-culun, yang menjadi staf-staf taruhlah di BUMN atau di apa, itu S1 semuanya begitu, dan S1-nya pun mereka itu diseleksi dari ribuan orang, kemudian diambil hanya sekian persennya saja. Jadi bahkan di bawah 5%, hanya berapa persennya saja. Jadi luar biasa. Ada satu BUMN misalnya yang mendaftar bisa sampai 6.000, kemudian yang diterima hanya berapa saja begitu. Apalagi di kementerian. Tapi ternyata mereka yang ada di DPR apa dan sebagainya ini
cukup dengan ijazah SMA, bahkan presiden dan wakil presiden minimal hanya SMA. SMA, iya, iya. Tapi nanti jangan salahin ya, karena dengan dibahas sekarang hanya SMA, terus kemudian rame-rame berlomba-lomba cari gelar doktor. Dan kalau doktor honoris causa dan sebagainya dipakai semua ini. Di Yang DPR kan begitu bayar-bayar ya. saja. Ya, di DPR kan jor-joran tuh namanya doktor honoris causa ditulis di depan namanya, kemudian profesor, dan itu kemudian nanti apanya gelar-gelar yang lainnya nggak linear, ada insinyur, SH, gitu. Saya bingung juga ini bagaimana caranya belajar dari insinyur kemudian sarjana hukum terus sarjana ekonomi dan sebagainya. Ini memang menurut saya ada gejala-gejala yang aneh, agak lain kan Ya, gitu. betul, itulah karena kita itu mudah sekali disuap, mudah sekali dikorup begitu ya. Ya, Dan sehingga segala sesuatu itu ya keputusannya, undang-undang, peraturan dan sebagainya bukan berdasarkan ya, maslahat untuk rakyat, tapi ya, untuk si pembuat undang-undangnya itu sendiri pada saat dia membuat undang-undang itu menguntungkan dirinya. Saya bacakan dulu sedikit nih Mas Herso. ya. Mayoritas anggota DPR merupakan lulusan strata 1 dengan jumlah itu hanya 155 orang. Oke. Ya. Sementara tadi yang 211 yang tidak jelas apabila ditambah 63 yang lulusan SMA itu sudah mencapai 47% dari 580. Ngeri kan Mas Hersu. Dan ini S1-nya hanya 155 orang, S2 sebanyak 119 orang dan 29 orang yang menyandang gelar doktor atau S3. Sementara setahu saya ya, mereka-mereka yang sudah menjadi anggota DPR ketika mereka banyak yang baru pertama kali, misalnya mereka ini kan kursus lama, padahal mereka misalnya S1 dari S1 hukum, S1 ekonomi dan sebagainya tetap harus kursus karena memang mereka harus menguasai banyak hal seperti misalnya Pak Jimli Asidik itu saya tahu saya dia menyelenggarakan kursus itu karena dia kan pakar hukum ya. Hukum tata negara ya. Hukum tata negara. Selama sekian bulan Pak Jimli mengajari nih anggota DPR yang baru di Dadar begitu supaya mereka nggak plong-plong nanti di ruangan begitu. Nah saya nggak tahu ya kalau anggota DPR saja mengalami kursus seperti ini bagaimana dengan wakil presiden. Jangan-jangan nggak dikursus ini ketika dia sudah lolos dari MK dan lolos menjadi menjadi wapres gitu. Ada yang lain lagi Mbak Agi? Banyak Mas Hersu sebetulnya, tapi aduh ini kok apa namanya? Gara-gara Pak Iman jadi kehilangan jadi kehilangan kata-kata kita. Dan kasihan pemirsa off the record dengerin kita yang begini melulu. Ya. Oke, kalau gitu kita akhiri perbincangan kita ya. Kita ketemu lagi. Insya Allah kita nggak ketemu berita yang begini lagi. Tapi kalau ketemu lagi apa boleh buat, terpaksa kita mesti bahas lagi gitu ya. Karena saya kira masih banyak lagi beritanya. masih banyak lagi ya. Sampai ketemu lagi ya, insya Allah besok. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga akal sehat kita semua. Tetap kewaras dalam situasi dunia yang tidak waras sekarang ini. Kami mohon pamit. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Gebeta. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.